Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusana Anindya Rahayu, kelas A5, ingin menjawab soal UTS Ilmu Al-Quran. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana proses turunnya Al-Quran dan sejarah kodifikasi? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Diyakini sebagai wahyu Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sejarah turunnya Al-Quran itu? Dalam sejarah turunnya Al-Quran itu ada beberapa periode. Yang pertama, periode di Mekah berlangsung selama 4-5 tahun. Pada masa ini dakwah mengenai Al-Quran masih terbatas dan hanya di lingkungan yang kecil. Kemudian periode kedua di Mekah berlangsung selama 4-9 tahun. Dakwah Islam mulai mendapatkan perlawanan dari masyarakat Mekah yang musyrik, yang tidak menyembah Allah. Kemudian di periode Madinah berlangsung selama 10 tahun. Masyarakat sekitar Madinah mulai menguatkan imannya. Sedikit demi sedikit mulai masuk Islam dan mulai belajar tentang Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran pada awal wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama diturunkan di Gua Hira pada abad 610 Masehi. Kemudian wahyu yang diterima Nabi Muhammad selama lebih dari 2 dekade dihafal olehnya dan dihafal oleh para sahabatnya. Nabi Muhammad mengajarkan ayat-ayat yang diwahyukan kepada para sahabatnya. Banyak di antara mereka yang menghafal Al-Quran secara utuh. Beberapa surat diturunkan sebagai respon terhadap situasi dan peristiwa tertentu. Masa penulisan, meskipun wahyu itu sendiri lebih dulu disampaikan secara lisan, beberapa sahabat Nabi mencatat ayat-ayat tersebut pada berbagai bahan, seperti daun kurma, tulang unta. Kemudian sejarah kodifikasi Al-Quran. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq 632-634 Masehi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah pertama memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan dan merangkai ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk satu kitab. Karena banyak sahabat yang hafal Al-Quran itu telah gugur dalam peperangan. Kemudian pada masa Utsman bin Affan 644-656 Masehi. Utsman bin Affan, khalifah ketiga, melakukan revisi dan standarisasi teks Al-Quran. Ia menyuruh Zaid bin Thabit dan beberapa sahabat yang lain untuk menyalin Al-Quran dalam satu dialek untuk menghindari perbedaan bacaan. Kemudian selanjutnya, Utsman menyebarkan salinan standar Al-Quran ke berbagai wilayah Islam. Salinan ini menjadi dasar untuk reproduksi dan distribusi Al-Quran ke seluruh penjuru dunia Islam. Sejak saat itu, Al-Quran tetap utuh, tidak ada mengalami perubahan apapun dalam teksnya. Hingga kini salinan Al-Quran di seluruh dunia dianggap identik dan dihafalkan oleh jutaan umat Islam. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan asbab al-nuzul dan beri contohnya? Asbabun nuzul digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi, asbabun nuzul itu menurut saya adalah sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Turunnya ayat-ayat
Al-Quran. Kemudian contoh dari asbabun nuzul itu surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang bunyinya Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ayat-ayat tersebut turun itu sebagai tanggapan dari masyarakat Mekah yang musyrik sebelum Rasulullah melakukan hijrah. Ayat tersebut juga diturunkan pada kaum ahli kitab yang ditemui Rasulullah di Madinah setelah Rasulullah hijrah. Soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan munasabah Al-Quran dan beri contoh. Munasabah Al-Quran adalah ilmu yang menerangkan hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lain, surat yang satu dengan surat yang lain di dalam Al-Quran. Contoh dari munasabah itu ada banyak, macam-macam munasabah itu banyak, ada 9. Munasabah antara surat dengan surat sebelumnya, munasabah antara nama surat dengan isi yang dikandungnya, munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan, munasabah antara suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya, munasabah antara pemisah dan isi ayat, kemudian munasabah antara awal surat dan surat akhir surat yang sama. Yang 8, munasabah antara penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Dan yang terakhir, munasabah karena adanya keterkaitan atau adanya suatu peristiwa. Di sini saya akan menyontohkan munasabah yang antar surat dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fatihah ayat 1 terdapat ungkapan Alhamdulillah. Ungkapan ini berkolerasi dengan surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Itu isi dari surat Al-Baqarah ayat 152 yang intinya itu sama atau berhubungan dengan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah Alhamdulillah ayat 1 Alhamdulillah. Kemudian soal nomor 4, jelaskan pengertian Makkiyah dan Madaniyah serta apa hikmah ilmu ini. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah itu ada 4 aspek. Yang pertama, tempat turunnya. Kalau Makkiyah itu turunnya Al-Quran itu di Mekah, maka disebut dengan Makkiyah. Sedangkan turunnya di Madinah berarti disebut Madaniyah. Kemudian waktu turun. Ayat yang turun sebelum Nabi hijrah itu Makkiyah. Namun kalau ayat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah itu Madaniyah. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang dihadapi atau al-muqattibiin fil nuzul. Ialah jika orang yang dihadapi atau dipanggil dalam ayat tersebut adalah penduduk dari Mekah, berarti Makkiyah. Sedangkan orang yang dipanggil atau dihadapi dalam ayat adalah penduduk Madinah, maka disebut dengan Madaniyah. Kemudian yang keempat, topik yang dibicarakan atau maudhu. Makkiyah ialah menjadi khitbah kepada orang Mekah. Sedangkan jika yang menjadi khitbah bagi kepada penduduk Madinah,
berarti disebut madaniyah. Hikmah mempelajari makiyah dan madaniyah itu sebagai alat bantu penafsiran Al-Quran. Kemudian dengan gaya bahasanya yang indah dapat dijadikan wadah untuk berdakwah. Dan hikmah yang terakhir untuk mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW. Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan muhkam, mutasabih, dan berikan masing-masing contohnya. Muhkam dalam bahasa Arab berarti jelas, tegas, terang. Jadi ayat-ayat muhkam itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang jelas, yang tegas maknanya, sehingga pemahamannya dapat dipahami dengan mudah tanpa memerlukan tafsir tambahan. Contoh ayat muhkam adalah di surat Al-Hasr ayat 18 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, tetaplah bertakwa pada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Itu ayat-ayatnya sudah jelas, berarti itu namanya muhkam. Sedangkan mutasabih secara bahasa berarti tasabuh bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain, dan subah keadaan di mana salah satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret maupun abstrak. Jadi mutasabih berasal dari kata dasar sab yang berarti kemiripan atau keserupaan. Jadi ayat-ayat mutasabih itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang maknanya memiliki keserupaan atau kesamaan dengan ayat-ayat lain, dengan surat-surat lain. Berarti itu mutasabih. Contoh dari mutasabih adalah surat Al-Quran Ar-Ra'd ayat 17 yang artinya, "Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah lembah-lembah menurut kadar airnya, lalu banjirlah air yang menggelagak di permukaan yang luas." Demikian jawaban dari UTS saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.